Kalian pernah gak ditelepon orang yang tidak dikenal? Pernah dikirimi barang atas nama kamu padahal tidak pernah membeli barang tersebut? Atau pernah ditagih hutang padahal tidak pernah berhutang? Itu adalah tanda-tanda bahwa data pribadimu dibajak atau dijual orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Halo, saya Muhammad Akir Akbar Soleh, Prodi S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Seperti yang awal saya katakan, bahwa saat ini banyak sekali terjadi kasus pembajakan atau penjualan data pribadi yang sedang terjadi di negeri tercinta kita yaitu Indonesia. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, di tahun 2025 ini ada 14,36% pengguna internet yang melaporkan pernah mengalami pencurian data pribadi atau hack atau phishing. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Nah, sebelum itu saya akan membahas tentang data pribadi. Data pribadi adalah informasi tentang diri kita yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kita, seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, termasuk juga KK, akta kelahiran, dan yang lagi viral sekarang yaitu ijazah. Nah, di zaman yang berbasis teknologi ini, banyak sekali orang yang tidak beretika yang menggunakan data pribadi orang lain. Mereka melakukan itu dengan banyak alasan. Ada yang untuk mencari keuntungan pribadi, ada yang mencari, ada yang digunakan untuk menteror orang lain, atau ada yang digunakan untuk merusak bisnis atau usaha orang lain. Hal ini menjadi mudah dilakukan karena masih banyak orang yang kurang aware atau kurang waspada dengan data mereka pribadi mereka sendiri dan kurangnya juga pemahaman tentang bahayanya bila data diri Anda apabila tersebar luas. Maka dari itu, saya akan sedikit memberikan wawasan dalam menjaga data diri kita. Yang pertama yaitu jangan pernah memposting data diri Anda sendiri secara gamblang di media sosial. Termasuk tadi foto KTP. Saat Anda ulang tahun mungkin karena ingin merasa biar terlihat wah sekali, Anda foto diri Anda dengan megang KTP Anda. Itu adalah hal yang salah. Bisa saja saat Anda foto seperti itu dan mempostingnya di media sosial, orang-orang akan mengetahui, oh, ternyata nomor nicknya seperti ini. Oh, ternyata orang ini tinggal di sini. Nama panjangnya ini dan lahir pada tanggal sekian-sekian. Nah, apabila hal itu terjadi, orang-orang bisa menggunakan data diri Anda untuk melakukan kejahatan-kejahatan tadi. Dan yang kedua, jangan pernah memberikan informasi pribadi kepada orang yang tidak dikenal. Saat Anda sedang jalan, tiba-tiba ada orang yang bertanya tentang informasi pribadi Anda, jangan pernah memberikannya. Apabila orang itu tidak kalian kenal. Saat kalian di chat seseorang minta, "Hey, bisakah kamu memberikan data pribadi kamu?" Jangan pernah. Jangan pernah gunakan data pribadi Anda untuk kepada orang-orang yang tidak kalian kenal. Dan yang ketiga, jangan pernah membagikan KTP maupun foto KTP kepada orang yang mencurigakan, baik secara offline maupun online, dan jaga agar tidak tercecer kemana-mana. Saat tiba-tiba ada orang yang bilang, oh saya membutuhkan foto KTP kamu, tapi kamu tidak mengetahui siapa orang itu. Nah, jangan pernah mengirimkan foto KTP-nya, ataupun mungkin cuma foto kopi KTP, itu pun sudah termasuk, bisa ketahuan data diri Anda seperti itu. Dan juga jangan sampai tercecer apabila mungkin Anda pernah memfotokopi KTP Anda, jangan sampai fotokopi KTP itu tercecer kemana-mana. Akhirnya bisa ketahuan oleh orang lain. Bukan hanya KTP saja, data diri yang lain pun seperti itu. Contoh fotokopi KK atau fotokopi akta kelahiran jangan sampai tercecer kemana-mana. Apalagi sampai dilihat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, jangan pernah buka email, pesan, ataupun kuesioner yang berasal dari orang asing. Apalagi jika mereka tiba-tiba, seperti tadi, meminta data pribadi kita. Saat tiba-tiba ada pesan, email dari orang-orang yang kita tidak kenal, mungkin contoh, tiba-tiba ada undangan pernikahan, atau mungkin tiba-tiba ada bahwa kita mendapatkan hadiah, padahal kita tidak pernah mengikuti lomba apapun. Nah, itu bisa jadi adalah trik-trik oleh hacker agar bisa mencuri data pribadi kita. Nah, apabila kita membukanya, nah, data pribadi kita bisa saja dicuri oleh mereka.
Maka dari itu jangan pernah membuka email, pesan, atau kuesioner yang berasal dari orang yang tidak kita kenal, orang asing. Nah, tapi pemerintahan juga punya cara untuk menjaga data diri kita dengan memberikan sanksi kepada orang yang menjual data diri orang lain atau menggunakan data diri orang lain untuk kepentingan pribadi. Seperti yang dijelaskan di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Setiap orang yang sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Maka dari itu, mulai sekarang mari kita jaga data pribadi kita agar tidak bisa digunakan untuk orang lain dan juga kita sendiri jangan pernah menggunakan data diri orang lain untuk melakukan hal-hal sesuatu seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.